basis data spasial itu disusun. Jadi sebelum kita lanjut, ya mungkin nanti di semester depan ya materi SIG kalian juga akan kita bahas ini ya terkait dengan penyusunan basis data. Dan ada materinya nanti ya, materinya di SIG nanti ya. Jadi gini ya, di dalam ini mohon dipelajari baik-baik ya, ini bakalan keluar nanti di ujian ya. Jadi mohon fokus ya untuk mempelajari ini, untuk mendengar dan juga mungkin untuk mencatat apa yang saya sampaikan. Jadi di dalam data ini, sebagaimana kita ketahui, data itu ada data spasial dan non spasial ya. Dia ada data spasial dan non spasial. Jadi non spasial itu dia hanya berbentuk dengan tabulasi saja ya. Tidak ada unsur petanya. Misalnya contoh yaitu data-data statistik ya, statistik buku-buku di buku statistik atau provinsi dalam angka atau kabupaten dalam angka, itu semua data-data di situ adalah data tabulasi. Misalnya pendapatan masyarakat ya di sebuah kota atau sebuah kabupaten, kemudian luas kawasan penutupan lahan di sebuah kota atau kabupaten, kemudian jumlah fasilitas umum, jumlah rumah ibadah dan sebagainya. Nah, itu tidak ada spasialnya, tapi tabulasinya ada ya. Itu disebut dengan data non spasial. Nah, kalau spasial, data-data tadi itu harus dicari ya, data-data yang disebutkan tadi, misalnya luas tanah atau luas kebun ya di sebuah kota itu 100 hektar. Di mana letaknya? Berapa koordinat? Nah, misalnya sebaran rumah ibadah di sebuah kabupaten ada misalnya 100 rumah ibadah. Nah, di mana 100 itu di mana saja? Ya, koordinatnya berapa saja. Nah, nanti rumah ibadah itu apa saja? Apakah itu kelenteng, apakah itu masjid, apakah itu musola, apakah itu gereja dan sebagainya. Nah, itu harus diketahui ya. Koordinatnya itu harus ada. Itu disebut dengan spasial. Ya, data spasial. Nah, di dalam data spasial sendiri ya, itu ada 3 sebenarnya ya. Ada 3, terbagi 3. Yang pertama itu ada namanya data spasial berbentuk raster ya. Yang kedua, data spasial berbentuk vektor ya. Vektor. Kemudian yang ketiga itu data spasial itu berbentuk tabulasi ya. Tabulasi ini. Jadi data-data tabulasi, misalnya ada tabel ya, tabel-tabel, misal ada nomor ya, kemudian ada nama, misal namanya nama sekolah ya, misalnya ini sebaran pendidikan misalnya, berarti kalau sebaran pendidikan ya nomor, kemudian pendidikannya di sini ya. Pendidikan, terus ada nanti di sini koordinatnya ya. Koordinat X, kemudian koordinat Y ya. Nah, ini tabel-tabel ini juga bisa dikatakan sebagai data spasial jika ada koordinat di sini ya. Koordinatnya ini udah bisa dikatakan sebagai data spasial, udah masuk data spasial. Walaupun bentuknya dalam bentuk tabulasi atau tabel-tabel. Ya. Beda dengan data yang saya katakan tadi, misal data kota dalam angka, ya. Dia tidak ada koordinatnya, jadi hanya bentuk tabulasi saja. Tapi kalau sudah ada koordinatnya, ini sudah bisa dikatakan sebagai data spasial, ya. Tapi dalam bentuk tabulasi, ya, tabular. Nah, oke ya, sudah paham ya. Nanti kemudian di dalam raster ini nanti datanya dia akan disimpan dalam format pixel ya. Pixel, jadi ada kotak-kotak nanti ya. Matrik semua ya di sini. Matrik yang bernilai ya. Di dalamnya itu ada 3 data ya.
yaitu adalah 3 channel atau 3 saluran. Ada saluran merah, saluran biru, dan saluran hijau, ya, yang dimana tiap-tiap saluran itu akan menyimpan nilai dari 1 sampai dengan 255, ya, jika 8 bit, ya, jika ukuran data itu 8 bit, ya, 8 bit 8 bit atau 1 byte, ya, 1 byte. Kemudian selain raster ada vektor. Vektornya gimana? Vektor ini dia disimpan data dalam tiga bentuk data. Apa saja bentuknya? Yaitu ada bentuk bisa dulu, ya. Ada yang bentuknya garis, ya, bentuknya garis, ya. Jadi bentuknya pertama poin dulu, titik seperti ini, ya. Ini poin namanya. Kemudian seperti ini, garis. Garis, kemudian ada yang bentuk seperti ini, ya. Area. Nah, area titik ini apa? Titik ini untuk memetakan objek-objek yang kecil, ya, yang kecil. Kecil gimana? Kecil ini relatif, ya, tergantung skala. Sebuah rumah itu bisa jadi besar, ya, kalau skalanya besar. Kabupaten atau desa itu bisa jadi dia kecil kalau skalanya kecil, ya. Makanya nanti ada pada kondisi tertentu, ya, sebuah objek yang besar bisa jadi dia dipetakan hanya sebuah titik pada skala kecil. Ada pada kondisi tertentu, misalnya sebuah bangunan itu akan dipetakan dalam bentuk poligon atau area, ya, pada skala besar. Begitu juga dengan garis, ya, garis ini, ya, garis ini juga seperti itu. Jadi kalau dia petanya skala kecil, maka garis ini dia sebuah jalan misalnya, ya. Jadi garis ini nanti akan memetakan jaringan-jaringan, misalnya jaringan jalan, jaringan sungai, jaringan listrik, ya, jaringan kereta api, jaringan apalagi drainase, jaringan air limbah, ya, dan sebagainya. Jika dia dalam skala besar, maka garis ini harus berbentuk area, ya, harus bentuk area. Nah, kalau dia itu pada skala kecil, maka garis sungai itu, ya, sungai itu tetap dia bentuknya garis. Kalau skalanya kecil, tapi skala besar, sungai itu harus dibuat dalam bentuk area, ya. Misalnya ini sungai, kalau skala kecil, ya, kalau dia kecil, kalau dia sudah skala besar, maka dia harus dibuat seperti ini, ya. Ini skala besar. Lantas kemudian nanti saya jelaskan terkait dengan skala. Kemudian area juga seperti itu. Area misalnya seperti yang saya bilang tadi, ya. Area itu skalanya misalnya di skala kecil, misalnya sebuah rumah, rumah itu, atau misalnya rumah ibadah, ya, misalnya masjid. Masjid itu kalau di skala besar, dia harus dibuat eh, bentuknya poligon, ya, area. Tapi kalau dia di skala kecil, maka dia cukup dibuat dengan titik saja, ya, masjid seperti itu. Terus nanti bagaimana skalanya, ya? Skala kecil itu seperti apa sih? Nah, skala kecil, skala besar, nah, itu berbanding terbalik dengan angkanya, ya. Karena dia itu kan pembagi, ya, 1/100. Nah, tapi 1 itu dibagi 100, ya, 1/25.000. Jadi 1 itu banding 25.000. Gitu. Jadi makin tinggi pembaginya, makin besar angka pembaginya, maka dia itu akan semakin kecil, ya, skalanya. Jadi skalanya akan semakin kecil. Kalau dia pembaginya kecil, maka skalanya itu besar. Nah, untuk skala-skala itu yang dikatakan besar itu
di bawah ringnya itu mulai dari 0 sampai dengan ini ya, 1 ya, mulai dari 1 nggak ada 0, 1 sampai dengan 10.000 ya. 10.000 ini dikatakan skala besar ya. Kemudian skala menengah ya, itu mulai dari di atas ya. Kalau kabupaten, maka peta yang harus dibuat itu skalanya 1:50K ya, 50.000. Terus kalau skala provinsi ya, kalau skala provinsi, maka peta yang harus dibuat adalah 1:250.000. Nah, kalau skala Pulau Sumatera, misalnya ini 1 banding, seperti Pulau Sumatera ya, Sumatera misalnya Sumatera, maka 1:500.000. Nah, ini udah skala kecil. Kemudian kalau Indonesia, negara itu 1:1 juta. Ya. Bayangkan 1:1 juta itu udah nggak terlihat, desa udah nggak terlihat, kabupaten sudah nggak terlihat, ya, kecamatan udah nggak terlihat. Terus gimana juga? Nah, itu yang diperlihatkan adalah provinsi-provinsi saja, ya. Kalau kalian metain nanti provinsi, maka isi yang kalian tampilkan adalah satu level di bawahnya. Ya. Kalau provinsi berarti kabupaten yang harus muncul di peta. Kalau kalian memetakan seluruh kabupaten, maka kecamatan yang harus muncul di peta. Kalau kalian memetakan kecamatan, maka yang harus muncul di peta adalah desa-desanya. Kalau kalian memetakan desa, maka isi dari peta tersebut adalah dusun. Kalau kalian metain dusun, maka isi dari peta itu adalah RT-nya, ya, itu. Ya, nanti kalian akan belajar lebih lanjut di SIG. Oke, kita lanjut ya. Kalian udah tahu tadi ada data raster, ada data vektor, ada data tabulasi. Baru kita mulai ya ini. Nah, jadi bagaimana cara menyusun sebuah peta atau basis data spasial tadi? Peta cetak. Jadi sebuah peta atau data spasial, basis data spasial itu kalau dia disusun dibuat peta, itu harus ada namanya 2 unsur utama ya. Di dalam peta itu harus ada muka peta dan juga nanti harus ada informasi tepi ya. Ini muka peta di mana yang dia berisi dengan peta-peta. Kemudian ini informasi tepi yang dimana dipenuhi dengan banyak narasi-narasi di sini ya. Di sini banyak tulisan-tulisan ya. Kalau di sini banyak peta-peta ya, banyak garis, poligon, kemudian area di sini akan banyak ya, banyak dipenuhi. Ini muka peta. Kalau di sini informasi tepi ini yang menjelaskan terkait dengan area, titik, garis yang ada di muka peta. Ini akan dituliskan, dijelaskan di informasi tepi yang ada di sebelah kanan. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ya, ini legenda, ya, istilahnya legenda. Ya, ada jalan, ada sungai, jembatan, sumur, dan sebagainya. Nah, ya nanti saya coba ya berikan tugas kalian ya untuk bisa membuat ya secara kasar bagaimana sih sebuah peta itu, coba basis data spasial itu disusun ya, dalam bentuk peta cetak. Ya, nanti tolong diingatkan saya di akhir ya.
Nah, jadi seperti itu ya kalau kita membuat sebuah data spasial. Pasti data spasial di mana nanti di belakangnya ini tersusun ya banyak sekali tabel-tabel atribut-atribut tabel ya yang saling terhubung satu sama lain. Nah, ini ya di dalam basis data spasial sendiri tadi saya sudah jelaskan ke kalian itu ada data vektor dan ada data raster. Ya, ini baru kita mulai ya. Tadi udah sekilas saya berikan informasi ke kalian. Sekarang kalian bisa melihat ya bagaimana data-data tersebut disimpan ya. Nih, konsep data vektor dan raster. Mana vektor, mana raster. Jadi yang vektor yang ini ya. Ini vektor. Ya, ini raster. Ini dunia nyatanya seperti ini. Jadi di dunia nyata itu kalau kita lihat dari atas itu kan banyak sekali ya, banyak sekali objek-objek yang terdapat di muka bumi. Ya, ada pemukiman, ya, ada sawah, ada hutan, ada jaringan jalan, sungai dan sebagainya. Nah, di dalam basis data digital ini semua real world itu ya akan dipisah ya, akan dipisahkan ya. Jadi kalau dari apa namanya dari raster nanti dia akan uh, objek-objek yang ada di lapangan sesuai dengan pantulan ya, pantulan dari uh, objek tersebut yang ditangkap oleh sensor satelit ya atau sensor foto ya yang ada di drone atau di satelit ya. Jadi sensor itu menangkap sinyal menangkap pantulan pantulan dari objek tiap-tiap objek yang ada di permukaan bumi. Nah, pantulan-pantulan itu biasanya ya disimpan dalam format raster atau citra satelit kalau dia itu dari berbasis satelit. Tapi kalau objek real world itu disimpan di dalam foto di drone maka dikatakan nanti itu adalah foto udara ya, foto udara. Kalau di satelit maka itu dikatakan dengan citra satelit ya. Nah, kalau yang bersumber dari satelit, dari drone, pokoknya yang bentuknya JPEG, ya, yang membentuknya gambar, yang berekstensi, ya, image, ekstensinya itu JPEG, ekstensinya TIFF, ya, ekstensinya PNG, itu semua dataran. Nah, data tersebut ataupun basis datanya itu adalah raster, ya, raster. Jadi di dalam itu terdapat nilai-nilai. Nah, kalau dia itu berbentuk garis, ya, berbentuk titik, berbentuk area, itu namanya vektor. Nah, kalau raster ini, ya, untuk mendapatkan data raster, maka kita perlu alat, ya, perlu alat pengindera. Alat pengindera ya salah satunya satelit atau drone, ya, atau radar. Nah, itu, ya. Itu bisa nanti hasilnya dia akan berbentuk raster. Tetapi kalau vektor dia itu datanya hasil pengolahan dengan menggunakan sebuah aplikasi ya. Aplikasi tertentu mengolah objek-objek yang ada di permukaan bumi itu. Kita harus melakukan uh, digitasi ya. Kita harus membuat data tersebut. Ya, kita harus interpretasi. Ya, misalnya bangunan itu ya dibuat dalam titik kalau skala kecil. Titik aja satu. Misalnya, ya. Kalau hutan nanti dibuat area misalnya seperti ini. Ya. Terus kalau ini titik aja. Nah, ini anggapnya ini bangunan. Nah, ini buat area. Kalau ini jalan misalnya. Nah, ini jalan dibuat garis. Nah, Nah, ini ya, permodelan ini, data real world ini kalau di dalam raster seperti ini bentuknya. Misalnya ini ya,
dibuat, anggap aja R nih ya, rumah misal, ini permisalan. Tapi kalau kalian lihat dari citra satelit kan bukan R yang keluar di situ, tapi bentuk-bentuk atau warna-warna dari atap bangunan. Ya. Nah ini R ya. Kemudian ini juga R. Karena kenapa R ini rumah ini? Ya. Nah ini rumah ini. Kemudian ada di situ pohon, ya, pohon misalnya. Ini, ya. Jadi P dianggapnya sebagai P, pohon. Ya. Ini juga pohon. Karena di sini ada pohon. Tapi sebenarnya itu bukan pohon sebenarnya, data sebenarnya. Data sebenarnya itu adalah angka-angka atau digital number atau warna-warna yang dipantulkan, yang ditangkap oleh satelit, kemudian divisualisasikan dalam bentuk warna-warna. Nah, yang disimpan di basis datanya disimpan dalam bentuk raster, ya, kotak-kotak ini, kotak-kotak atau matrik-matrik ya yang tersimpan di mana nilainya adalah nilai dari pantulan tersebut. Kemudian kalau dia jalan, ya maka ini ya, seperti ini ya, jalan misalnya ini jalan. Nah ini ya, seperti ini ya, jalan J. Tapi bukan J juga di situ, hanya pantulan ya, hanya warna-warna saja. Nah, tapi kalau di raster, di vektor kita harus membentuknya ya, tiga bentuk ya, tiga bentuk. Kita lihat sesuai skala. Ini kalau skala kecil ya buat garis saja. Kalau dia skalanya besar maka ini dibuat poligon. Ya. Kalau rumah juga seperti itu. Kalau dia besar, skala besar maka buat rumah. Jadi seperti itu ya, penyimpanan data raster dan vektor. Nah, ini ya. Ini penampilan model data raster. Ini lebih detail lagi ya, penjelasannya lebih detail lagi. Jadi dia di capture ya, di jalan-jalan yang muncul atau objek jalan yang ada di permukaan bumi. Jadi dia akan disimpan dalam format data raster. Ya. Data raster dalam pixel-pixel ini. Misalnya pantulannya itu nanti misal kan setiap pantulan ini ya itu terdiri dari R, G, B ya. Misalnya jalan itu warnanya misalnya anggap aja hitam ya. Baru selesai di aspal. Ini warnanya hitam. Berarti nanti hitamnya itu berarti gini dia. R, G, B ya. Jadi sorry. R, G, B. Jadi R-nya itu terdiri dari 0 sampai dengan 255. Green juga seperti itu. 0 sampai dengan 255. Blue juga seperti itu, 0 sampai dengan 255. Ya. Jadi basis datanya disimpan seperti itu. Nah, kalau warnanya hitam, maka kalau black itu ya, black atau hitam, maka kombinasi dari RGB itu adalah 0. 0 ya, 0 0 ya. Nah, RGB ya. Nah, itu. Kalau dia itu putih ya, kalau misalnya putih, maka R ya, kalau dia putih ya, maka RGB-nya ya 255 ya, 255 255 ya. Ini pantulan atau nilai yang disimpan, basis data yang disimpan di dalam pixel ya. Itu. Nah, kemudian Pak, ini warna merah gimana? Nah, kalau warna merah misal, ini kan misal ya, kan jalan itu belum tentu merah. Ya. Kalau warna merah gimana? Ya. Kalau warna merah, ini ya, tadi kan ada R, ada G, ada B ya, R, G, B. Nah, berarti di sini ya 2, 5,
5, ininya 0, ininya 0. Ya, ini data-data basis data spasial yang simpan di dalam raster. Nah, kalau green ininya yang 255, kalau blue ini yang 255, yang lainnya 0. Itu. Ya. Jadi kalau di ini bagaimana ini kok kosong? Nah, berarti nggak ada data. Kalau nggak ada data ya biasanya kosong, ya. Nol dia itu, ya, nol. Nol itu ya nggak ada data, ya. Tapi kalau nol itu ada datanya. Jadi seperti itu, ya. Jalan itu nanti ini disimpan nilai-nilainya di situ. Di sini ada RGB, ya, di sini RGB, ya. Di sini juga di seluruh ini RGB. Ya. Ini ya, saya coba praktekkan ya sedikit biar kalian paham. Hmm, Sebentar ya, biar kalian paham terkait dengan penyimpanan basis data spasial dalam data vektor, dalam data raster. Ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Kalau nanti keluar, nah kalau udah saya ulang-ulang ini biasanya akan keluar. Kalau nanti keluar, maka bisa kalian jawab. Ini terkait dengan data tadi. eh, Ditunggu ya. Nah, kita coba ya di aplikasi. Apakah terlihat ini layarnya? Terlihat, Pak. Oke, ini ya. Oke, tadi coba ya. Tadi kan di slide, ini ya merah ya. Garis-garis ini anggap aja jalan. Di jalan, ini ya. Warnanya seperti ini. Kotak ini, ya, kita mau buat jalan. Ya, membuat warnanya merah. Jadi gini dia. Ini sebenarnya campuran atau kombinasi dari RGB. Nah ini ya RGB. Kalian mau buat warna pemerah kan? Ini ada 3 saluran RGB. Ini nilai tertingginya 255. Greennya kita nolkan coba ya. Blue-nya kita nolkan. Kita lihat apa jadinya warna tersebut. Nah seperti ini. Ya. Seperti ini nilainya. Ya, disimpan nanti. Oh saya Pak maunya warna biru. Nah, warna biru berarti ya, kita buat ini ya. Blue-nya itu kita buat 255. Ini kita nolkan ya, saluran RGB kita nolkan. Nah, jadi biru ya. Terus Pak saya mau buat atau pengen warnanya hitam. Kalau hitam maka kita buat salurannya nol semua ya. R-nya 0, G-nya 0, B-nya juga 0. Nah, udah hitam. Kalau putih, ini 255 semua ya, 255 ya. Kemudian 255 ya, terus 255. Jadi warnanya putih satu. Nah, jadi seperti itu cara komputer ya menyimpan basis data spasial dalam bentuk raster ya. Ini putih. Karena warna kuning gimana Pak? Warna kuning ya 255-nya adalah R dan G saja. Blue-nya dinolkan. Nah, jadilah warna kuning ya. Nah, seperti ini ya. Jadi warna dasarnya itu 3 ya, RGB. Nah, selebihnya itu di ini ya, selebihnya itu adalah kombinasi dari data tersebut. Dari RGB tersebut. Misalnya ini citra ini contoh ya. Ini saya ambil citra
delete dari project, salah satu project misalnya ini ya contoh, kita akan lihat. Nah, pasti ini kan awan ya. Awan ini cenderung ke putih nih. Coba saya klik ya di sini ya. Ini saya coba klik, pasti dia itu mendekati 255 nilainya RGB-nya. Coba saya klik lihat ya. Nah, lihat ini kan 255 awan karena warnanya putih nih. Nah, 255. Tetapi kan di sini ada bayangan awan ya. Agak gelap, pasti dia itu mendekati nol ya. Coba kita klik ya. Nah, ini kan udah mendekati nol. RGB-nya itu sudah 37, 15, 18. Nah, itu. Nah, kemudian rumah misalnya di mana ya, atau jalan seperti ini. Kita lihat, ini atap ini misalnya. Pixel. Angkanya ini berapa? Coba kita lihat. Ini ya 137, 204, 194. Yang ini ya. Yang ini coba. Ini. Nah, ya. 208, 216, 202. Coba kita buat warnanya yang seperti ini. Ini kan citra satelit. Kita mau buat lagi ya di sini satu. Kita samakan misalnya warnanya dengan yang di samping, bisa enggak? Nah, contohnya ya. Ini coba saya ini kita buat ini. Berapa ini? 208 ya. R-nya 202, 202. Terus 216. Satu lagi 208. Sama warnanya sama seperti sampingnya ya kan, ini ya, ini sama ya, betul. Berapa ini 20 berapa ini 208, 216, 202, betul ya. Oh sorry, 20 ini ya, 208 ini, 208, sorry, ini 208, 202. Nah, ini dekat ya, warnanya dekat, harusnya sama. Ini kenapa berbeda ya? 202, BGR 208, 202. Ini agak sedikit berbeda ya. Atau ini belum dipasang mungkin ya, belum ditingkatkan nilainya. Nilainya mendekati. Harusnya sama ya. Ini ada, harus di ini dulu. Ini udah enggak ini lagi ya, datanya enggak apa, bukan data asli lagi ya. Bukan data raw, datanya udah diolah. Jadi seperti itu ya. Nah, ini juga enggak benar-benar hijau ya tampilan. Jadi seperti itu dia menyimpan data-data, basis data spasial dan format raster. Angka semua di dalam. Di belakang itu angka. Jadi di mana-mana kita klik, dia akan menyimpan angka. Kalau nggak ada ya nggak akan keluar. Nggak ada. Ini kan ini ya 8394 124. Kalau kita klik di luarnya nggak ada. Oh ini 255, ada data berarti di sini. Ya, ada datanya. Kenapa ada data? Ya ini ya data ini sebenarnya ini data. Tapi lihat di klik terlalu jauh ya dari sini. Nah, kosong, ada datanya. Kalau ini ada ya. Tapi kita lihat kayaknya sepertinya sambung ya. Tapi coba kita manipulasi ya, kita lihat backgroundnya. Kenapa di situ ada backgroundnya warna black aja ya. Nah ini ya, ini datanya. Jadi kalau di sini nggak ada data, no. Di sini ada 255. Nah, ini angka-angka semua sebenarnya, nilai-nilai digital number semua yang ada di dalam itu. Oke, kita kembali lagi ke slide tadi. Nah, ini. Jadi seperti itu si komputer itu menyimpan data-datanya.
Nah, kemudian tampilannya ya, visualisasi vektor dan raster. Nah, kalau raster itu nanti di dalam penyimpanan basis datanya ada perbedaan antara vektor dan raster. Kalau vektor itu dia itu tidak pecah. Kalau kita zoom nggak akan blur, dia itu tetap sama. Tetapi kalau raster dia akan pecah, akan ada gerigi-gerigi ya seperti ini ya. Seperti apa namanya, bentuk dari gergaji ya, pixel-pixelnya. Tapi kalau raster itu nggak ada. Contoh misalnya. Nah, kita berikan contoh lagi ya. Contoh biar kalian paham. Hmm, ini data raster. Kalau kita zoom, pasti ada kotak-kotaknya ya. Ada kotak-kotaknya di dalam. Contoh, ya. Dia akan pecah. Kalau kita zoom sedekat mungkin, pecah. Ini kotaknya. Nah, kotak-kotak atau matrik atau pixel ini namanya pixel. Nah, pixel ini tergantung dia itu ukurannya tergantung dari resolusi citra, resolusi spasial. Kalau resolusinya tinggi, maka ukurannya itu semakin kecil, ya, ukuran pixel ini. Kalau resolusinya sedang atau rendah, maka ukuran pixel satu pixel ini akan semakin besar. Ya. Contoh ini, misalnya kita coba ukur ukuran dari pixel ini ada berapa sih? Berapa meter sih ukuran? Ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya, di meter kita pilih. Kita klik di sini ujung ini, kemudian kita klik di sini. Berapa? Sekitar 0,5 meter. Itu satu pixel. Ya. Artinya apa? Objek-objek yang 0,5 pixel ya, itu akan di-capture satu. Apa yang dominan di situ? Misalnya dominannya putih, berarti dia akan dianggap putih. Misalnya ada kumpulan motor di situ. Joknya warna putih ya. Ya, jadi ada 2 atau 3 motor yang diparkir secara berdekatan. Nah, nanti kalau dipantulkan ke dan ditangkap oleh citra itu dianggap putih. Ya, kalau joknya warna putih. Kalau joknya warna hitam maka nanti akan diklaim akan disimpan nilainya itu dalam warna hitam. Ya, warna 0 ya. Dominan ke ini digital numbernya itu dominan mendekati 0 atau 0. Nah, jadi ini ya, dia itu jadi 0,5. 0,5 itu udah bisa mendeteksi objek-objek bangunan ya, yang ada di wilayah atau di objek-objek yang ada di permukaan bumi ya. Udah bisa terdetek ya, ini uh, bangunan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ini ya contoh juga ini biar kalian paham ya. Ini kan bangunan ya, ini perhatikan baik-baik ya. Ini atau saya cari bangunan yang lebih bagus ya, yang bisa memudahkan kalian lihat. Ini ya, ini bangunan. Mana ya? Ini aja lah ya. Nah, ini coba saya simpan ya. Ini bangunan. Ini berapa ini? Bangunan 0,5 ya. 0,5. 0,5. Simpan. Nah, ini ya, ini 0,5. Tapi coba sekarang ya. Saya jadikan dia itu 0, ini kan 0,5 ya. Saya mau buat 0,10 atau 1 lah, 1 meter. Ya, resolusi spasial 1 meter. Kita buat 1 di sini ya. 1 n ya. Nah, pasti dia akan blur, akan kurang jelas. Lihat ini ya hasilnya. Nah, ini kan udah kurang jelas ya. Coba kita buat lagi 2 meter. Atau dari sini ya, ambil dari saya buat 2 meter di sini ya. Jadi begitu dia menyimpan data-data spasial.
khususnya dalam resolusi untuk ini ya, untuk raster. Ini 2 meter. Nah, ini ya, makin nggak jelas ya. Kemudian saya lagi untuk 5 meter misalnya. Nah, saya buat 5 meter. Buat 5 meter. Nah, ini ya, makin nggak jelas. Tuh, nah, ini dikatakan dengan resolusi spasial. Coba kita buat 10 meter. 10 meter. Jadi yang 10 meter kan kalian udah paham ya, itu citra-citra misalnya seperti Sentinel. Sentinel juga 15 bukan 10. Kita buat 10 ya. Bisa nggak disimpan datanya bangunan kalau 10 meter? Ya enggak, ya. Lihat aja sendiri. Nah, kayak gini, ya. Nggak terlihat bangunan. Apalagi pakai lenset. Ya. Lenset 10, berapa lenset? 30 meter. Lihat sendiri ya. Kalau dia itu mau merekam bangunan ini, apakah bisa 30 meter? Ya. Resolusi spasial dari lensa itu 30 meter. Ya, 30. Kita lihat. Nah, kayak gini. Ya. Ini nggak jelas sama sekali. Nggak tahu kita ini apa objek. Ini kalau 30 meter. Kalau ini 0,5 ya. Terlihat bangunan-bangunan makin tinggi resolusinya, makin bagus. Ya. Nah, misalnya kalian menggunakan drone 0,15 cm ya, dengan ketinggian terbang mungkin 100 meter dari permukaan tanah, menghasilkan 0,15 meter ya, atau 15 cm. 15 cm berarti sepertiga dari ini. Nah, tentu itu akan lebih lebih bagus ya hasilnya. Jadi patahan-patahan sudut-sudut atau garis tepi bangunan ini akan lebih jelas. Jadi informasi atau basis data spasial raster ini bisa diturunkan ya, diturunkan resolusinya, tapi ditingkatkan tidak bisa. Ya, ditingkatkan tidak bisa karena apa, mengurangi, dia tidak akan bisa meningkatkan kedetilan dari gambar tersebut, dari objek-objek tersebut. Makanya di dalam pemetaan nanti ya, basis data spasial itu kita harus mengacu ke aturan-aturan yang ada ya. Misalnya skala 5.000 ya. Kalau mau diturunkan ke skala 10.000 boleh. Ya, diturunkan ke skala 25.000 boleh. Dengan mengacu ke apa namanya? Ke ini, kita harus melakukan generalisasi ya, melakukan generalisasi. Nanti akan kita bahas di SIG lebih lanjut. Nah, tetapi kalau kita naikkan itu nggak boleh. Misalnya kalian mau menaikkan resolusi atau standar data dari 25.000 mau buat 5.000, nggak boleh. Itu sangat-sangat dilarang dalam pemetaan. Skala 50.000 mau diturunkan jadi 5.000 itu nggak boleh. Ya, karena biasnya itu terlalu jauh. Kalau diturunkan boleh. Misalnya ini kalian punya citra satelit 5 apa 0,5. Ya. Tapi peta yang akan kalian buat skalanya skala 25.000 kan, nggak apa-apa diturunkan. Ini nggak jelas ya, nggak terjadi apa-apa. Jadi makin ini ya, pelan-pelan berkurang ya resolusinya. Ini skala 30, resolusi spasial 30 meter, ini 10 meter, ini 5 meter, ini 2 meter, ini 1 meter, nah ini 0,5 meter. Nah, seperti itu. Terus tadi apa yang disimpan misalnya yang ini ya, di yang 30 meter juga nilai digital number di situ. Ya. Ini 167, 177, 134. Ya, ini yang mana diambil dari mana? Ya, ini dari yang 10 meter. Ya. Kita lihat ya, ini ya 10 meter. Ya. Nah, ini diambil. Jadi kotak-kotak tadi, informasi kotak-kotak
yang ini ya, pixel-pixel ini ya, diambil, dijadikan satu, ya, menjadi satu. Nah, itu. Seperti itu. Jadi banyak informasi yang hilang. Makin resolusinya turun, ya, makin resolusi spasialnya turun, maka akan menurunkan juga informasi yang ada atau menghilangkan informasi yang ada di permukaan bumi, ya, atau dari objek citra tersebut. Oke, seperti itu. Ya. Nah, dia akan pecah ya. Tadi saya bilang pecah ya. Nah, sebentar ini tadi saya belum jelaskan yang vektor. Nah, kalau vektor, nah, sedekat apapun kita zoom dia nggak akan pecah ya. Ini misalnya bangunan ya. Coba kita lihat data bangunan. Data bangunan. Bangunan. Nah, ini bangunan. Jadi ini bangunan yang dilakukan digitasi ya. Digitasi bangunan ini misalnya. Ini proyek saya ya yang di kanan. Nah, ini ya. Jadi kalau di zoom sedekat mungkin, kalau ini pecah belakang, ya. Yang rata raster itu pecah. Itu sifat dasar dari data raster. Ya. Nah, tapi kalau ini di zoom sedekat mungkin nggak akan pecah. Ya. Nah, nggak akan pecah ya. Dia itu nggak akan blur, nggak akan kabur warnanya, sama, tetap sama. Tapi kalau yang raster itu akan kabur, ya. Akan blur warnanya seperti itu. Nah, ini. Ya. Nah, itu perbedaan antara raster dan vektor. Kalau raster di zoom pecah sehingga nggak jelas, tapi raster tetap masih jelas, ya. Tidak akan pecah. Nah, ini misalnya kita buat warna lain. Ya. Ini yang belakang itu raster, yang ini vektor. Kita zoom tetap sama tampilannya. Jadi konsisten, ya. Vektor ini lebih konsisten ya warnanya dibanding dengan raster. Nah, ini total bangunan, jumlah bangunan yang ada di lokasi yang proyeknya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke slide kita. Ini. Nah, ini ya vektor. Jadi vektor, visualisasi data vektor seperti ini. Ya, dia sudah tidak aril lagi ya, tidak aril tapi sudah dikelaskan. Ya. Dikelaskan, uh, kalau citra kan apa yang ada di permukaan bumi ya. Nah, tapi kalau ini udah kita gambarkan, udah kita kelaskan sesuai dengan objek, nama-nama objek tersebut. Tetapi nanti raster ini juga bisa divektorkan. Jadi bisa divektorkan dan vektor ini bisa dirasterkan juga. Misalnya contoh, tapi ini ya, itu nanti aja lah lebih lanjut ya di SIG-nya. Ini sekadar kalian pahami dulu ya, terkait dengan basis data vektor dan raster. Jadi beda bentuknya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini vektor dia nggak pecah, yang ini pecah. Oke, kita lanjut. Nah, ini rasterisasi namanya. Ya. Jadi basis data spasial dan vektor tersebut bisa dijadikan sebagai data raster, bisa dirasterkan. Ya. Kalian nanti punya data vektor, bisa dirasterkan bisa. Nah, ini juga mempunyai sebuah keuntungan bagi kita ya untuk merasterisasi data vektor. Karena ini bisa kita olah nanti dengan untuk analisis tingkat lanjut ya. Misalnya mengolah fuzzy ya, mengolah menggunakan metode fuzzy untuk menghitung atau untuk mendapatkan informasi terkait dengan nilai-nilai sebuah objek ya, atau overlay sebuah objek dari beberapa objek menjadi sebuah informasi yang baru ya.
Nah, ini butuh sekali data-data raster. Nah, vektor juga butuh. Nah, jadi data rasternya seperti ini nanti. Ya. Dia akan meng-capture ya, objek-objek vektor itu sesuai dengan resolusi yang sudah kita tentukan. Misalnya ya, pertanian ini, ya, ini data vektor. Ya. Ini vektor. Ini vektor. Kemudian ingin dirasterisasi, kita harus tentukan berapa ukuran raster atau tiap pixel itu berapa, misalnya 10 meter. Ya, 10 meter. Kalau 10 meter, maka nanti apa namanya, vektor-vektor ini akan dibuat menjadi raster seluas atau sepanjang dan selebar 10 meter, 10 kali 10. Ini. Jadi rasternya misalnya udah kita tentukan 10 kali 10 kan. Misalnya 10 kali 10. Ini 10, ini 10. Nah, jadi nanti vektor dirasterkan dengan disimpan dalam grid ya atau dalam raster dengan ukuran 10 kali 10. Maka nanti akan menjadi seperti ini ya. Yang ini jadi ini data awalnya, ini ukurannya. Begitu dilakukan rasterisasi, ini proses rasterisasi ya. Ini rasterisasi, kemudian ini rasternya, data raster. Ini belum ini adalah ukuran yang kita tetapkan. 10 kali 10, maka menghasilkan sebuah data raster yang berukuran 10 kali 10. Ya, di mana dia akan menyimpan informasi-informasi vektor tadi ke dalam grid-gridnya. Dan misalnya ini, setelah dilakukan ini ya, dilakukan rasterisasi, maka dilihat. Nah, contoh ya, misalnya hasil rasterisasi ini cuma ada 3 ya, 3 pixel, 1 ya, 2, 3. Kenapa Pak? Padahal di rasterisasi ini di sini kan ada juga nih ya, ini ada ya, ini kan ada, terus ini juga ada sedikit. Kenapa dia nggak menyimpan ya? Harusnya ini juga dianggap sebagai P ya di sini ya. Kemudian di sini juga P harusnya ya. Terus di sini juga P harusnya. Kenapa ini cuma 3? Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini ya. Kemudian di ini ya. Sama ini aja yang diambil. Kenapa? Karena di sini nggak diambil. Kenapa? Ukuran pixel yang atau ukuran objek data ini, pertanian ini, yang masuk, yang akan divektorkan itu cukup kecil ukurannya. Jadi mungkin 1/20 ya dari ukuran pixel. Ya. Ya, itu tidak akan dianggap sebagai bagian dari pixel tersebut. Ya, kenapa yang diambil cuma ini aja? Ini saja. Karena ini cukup kecil di sini. Kalian lihat sendiri ya. Yang hijaunya ini sini dikit kali ini. Jadi kapan dia diambil kalau lebih besar dari 50% ukuran pixelnya, pixel kotak-kotak ini ya. Pixel ini kalau udah ukurannya 50%, maka dia akan dianggap sebagai akan disimpan datanya ya. Disimpan datanya, dilihat mayoritasnya apa. Kalau di sini pohon, maka itu akan dianggap sebagai pohon. Pixel ini akan dijadikan sebagai disimpan data spasialnya itu sebagai pohon. Ya. Ini juga pohon di sini ya. Ini juga pohon di sini. Yang lain tidak sampai ya. Tidak lebih besar atau sama dengan 50% ya. Kalau udah 50% maka dia akan diambil. Ini juga ini paling seper berapa ini? Seper 25 mungkin ya. Seper 25. Nggak boleh ya. Makanya nggak dianggap di sini. Ini juga enggak, ini mungkin berapa? 1/10 mungkin ya. 1/10 juga nggak dianggap. Ya, itu. Jadi seperti itu cara kerja dalam proses rasterisasi. Ya.
Nah, kemudian jalan. Nah, jalan itu kenapa? Ya, kenapa jalan ini yang diambil yang ini, ya. Kemudian yang ini, terus yang ini, terus yang mana lagi? Ini, ya. Nah, benar kan? Ini, ya, itu yang diambil. Jadi ini dia itu, ya, dilihat yang paling panjangnya, ya. Paling panjangnya yang mana? Ya. Nah, harusnya, ya, harusnya ini juga, ya. Harusnya ini, ya. Ini yang diambil. Jadi dilihat di sini, ya. Yang ini, ya, terlalu dilihat ukuran apa namanya itu eh, garis yang menyentuh, ya, yang menyentuh piksel-piksel ini, ya, piksel-piksel ini yang mana saja. Ini, ya, satu, ya, satu. Kemudian ini kena, ya, ini juga. Tapi ini terlalu kecil, ya, makanya nggak dianggap, ya. Harusnya dianggap juga ini, ya. Nah, harusnya ini juga jalan di sini, ya. Ini kemudian ini, ya. Ini juga, ya. Kemudian yang ini harusnya ini kena. Betul. Tetapi ini yang diambil adalah yang diagonalnya, ya. Bukan yang tetangga apa namanya yang di sampingnya itu, tapi yang bentuk diagonalnya yang diambil. Itu dia dalam melakukan penyimpanan data spasial dari vektor ke raster, disebut dengan rasterisasi. Kemudian sumur, nah, sumur itu kan di kotak ini aja satu, nah, dia akan tersimpan seperti ini. Yang lainnya nol, nah, ini nol, nah, nggak ada data. Itu disebut dengan rasterisasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sebentar, ya. Ah, Saya cek dulu. Nah, oh ini ya. Dilanjut lagi dikit lagi, ya. Eh ini kan tadi saya bilang terkait dengan ukurannya, ya, ukuran vektornya atau ukuran rasternya. Ini kan anggapnya 10 kali 10, ya. Jadi seperti ini dia melakukan rasterisasi. Menangkap datanya hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Untuk jalan ada 4, ya. Untuk pertanian ada 3, untuk sumur ada 1. Coba kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, kalau ini, nah, coba lihat, ya. Ini ini udah 5, anggap aja 5, ya. 5 meter kali 5 meter. 5 meter kali 5 meter. Nah, jadi sudah banyak lagi, ya. Informasinya udah lebih detail. Ya, kalau tadi kan cuma 3, ya. Ini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Udah 8 datanya yang diambil. Kemudian jalannya juga sudah lebih banyak, ya. Ini yang diambil 1, ya, 2, 3, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, sumurnya masih 1, ya. Tapi udah lebih detail. Tuh. Nah, kemudian kalau diperdetail lagi, ya lebih detail lagi hasilnya. Kalau ini berapa? Nah, contoh misalnya. Nah, seperti ini. Ya. Misalnya 2,5 meter misalnya ukuran gridnya. Jadi penyimpanannya itu lebih detail lagi. Jadi hampir mendekati ukuran yang sebenarnya. Ya. Uh, Tadi kan pecah banget tadi, ya. Agak apa? Cukup ini tidak kasar banget datanya, ya. Karena resolusi spasialnya itu rendah, ya. Nah, ini udah mulai mendekati, ya, bentuknya. Jalan juga seperti itu, udah mulai mendekati, ya, bentuknya. Nah, jadi semakin tinggi resolusi atau ukuran piksel, semakin kecil ukuran piksel, maka semakin bagus data tersebut, ya. Nah, ini kita coba lihat lagi. Nah, ini, ya, lebih bagus lagi, ya, sudah membentuk garis. Ini, ya, ini udah satu garis. Kemudian sumur tadi juga udah 4 pikselnya. Kalau tadi 1, ya. Kemudian ini juga, ya, ini udah mulai terbentuk.
membentuk bentuk yang sebenarnya di lapangan. Jadi seperti itu ya. Kalau jalan ya seperti ini ya, sungai misalnya. Dia juga seperti itu cara menyimpan. Jadi dari sungai, misalnya jalan, sungai ya, sungai. Nah, sungai kalau dia itu disimpan dalam rasternya yang kurang detail, resolusi spasialnya rendah, 8 kali 12 misalnya ya. 8 kali misalnya ukurannya itu 10 meter. Ya. 10 meter kali 10 meter, maka bentuknya kayak gini, jelek. Ya. Tapi kalau misalnya ukurannya itu 1 kali 1 meter, nah ini ya hasilnya lebih lebih bagus, lebih mendekati ukuran yang sebenarnya. Nah, ini resolusinya tinggi. Ya. Kalau ini rendah. Ini cara penyimpanan data-data data spasial raster. Nah, ini vektor ya. Vektor kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja ya. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, nanti ya siap-siap aja ya. Saya akan tanyakan ke kalian di ujian. Kalau nggak ada yang bertanya, ya kita selesaikan. Cuma ya saya screenshot dulu. Nah, kita screenshot dulu sebentar. Bukti kehadiran kalian. Ya. Ini udah masuk lagi. Tadi nggak ada. Tadi 100 orang. Kunci dulu ya, biar nggak ada yang masuk. Jadi semua pada catam semua ini. Apa baru lulus kalian ya? Botak-botak semua ini kayak saya ya. Oke, sebentar ya. Screenshot dulu. Oke, yang pertama 1, ya, 2, 3. Oke. Kemudian yang slide kedua 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Yang nggak buka kamera dianggap nggak hadir ya. Slide ke 5 yang terakhir. Ini banyak yang nggak buka kamera ini. Entah di mana dia yang tahu ya. Geralda, Selfie, Monica, Tika. Ya. Oke, ya sudah selesai materinya. Tolong belajar ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, tolong persiapkan diri untuk menghadapi ujian di minggu depan ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini. Boleh meninggalkan room ya. Selamat